Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bil fathi ya fattahu ajil takarruma. Wa bil ilmi nawwir ya alimu qulubana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Kita membaca kitab halaman 7. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bermula bersimpun hukum akli di dalam 3 di bawah ini. Jadi hukum itu ada beberapa. Ada hukum akal, ada hukum syar'i, ada hukum adat. Lalu dikehendaki adalah hukum akal, yang mana itu hukum kita arahkan akal kita. Tentu dikehendaki akal adalah cahaya yang tersimpan di dalam akal kita. Jadi bukan akal itu adalah utak. Kalau dikehendaki akal itu utak sapi paling ganal. Tetapi akal itu adalah cahaya yang Allah taruhkan di dalam akal manusia. Oleh sebab itu manusia diciptakan Allah paling mulia. Karena manusia yang bisa mengenal Allah, yang bisa mengetahui Tuhan, manusia yang percaya kepada Tuhan. Lalu hukum akal itu terbagi kepada 3. Ada namanya wajib, ada namanya mustahil, ada namanya yang harus. Lalu arti wajib yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Semacam adalah wajib Allah Ta'ala itu bersifat ada. Akal menerima bahwa Allah Ta'ala itu ada. Tanda adanya Allah ada perbuatannya. Tentu akal yang sehat meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tanda adanya ada perbuatannya. Tanda adanya ada sifatnya. Lalu manusia selalu mengenali Allah, selalu meyakini adanya Allah. Apabila mengenal meyakini adanya Allah, pasti adalah beribadah, pasti adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan, dengan ketakwaannya, maka menjadi hamba
yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba yang kada mau beribadat adalah kada kenal, kada pinandu. Kita sebagai umat Islam dan keyakinan bahwa ada pencipta, bahwa ada Tuhan. Kalau kenal dengan adanya Allah, tentu adalah menghampiri kepada Allah, tentu adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali hikmahnya adalah beribadah kepada aku. Oleh sebab itu, penting kita hidup mengenal Allah. Dengan pengenalan yang sekenal-kenalnya, yang menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul pengabdian kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu akal yang sehat adalah pengabdian kepada Allah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beribadahnya dengan menuntung wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Engkau sembahlah kepada Tuhan sampai datang kepada engkau adalah kematian. Kecuali mati yang memisahkan kita hanya ampih beribadat. Oleh sebab itu kita beribadat dengan diiringi dengan ilmu, beribadat dengan pengetahuan. Kalau beribadat dengan ilmu, insya Allah ibadahnya sempurna. Insya Allah ibadahnya ada tuntunan sehingga ibadahnya menjadi sempurna. Yang kedua adalah hukum akal adalah mustahil. Apa itu mustahil? Yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Semacam kita menganggap mustahil lamun dipadahkan Tuhan kadada. Akal yang sehat kada mau menyatakan kadada Tuhan. Karena bukti-bukti adanya Allah nampak. Bukti-bukti wujudnya Allah Ta'ala sangat banyak. Di antara bukti adanya Allah ada perbuatannya. Perbuatannya menunjukkan adalah bagi sifatnya, bagi asmanya, sifat dan asmanya menunjukkan adalah bagi zatnya. Lalu apapun yang terupa di bayangan kita, kalau misalnya timbul di hati ajin Tuhan kayak ini, nah kadada sesamaannya. Kita jawab laisa kamislihi syai'un. Kadang-kadang timbul di hati ajin Tuhan dia halus, kayak tungau halusnya lain juga. Ajin Tuhan ganal kayak langit, nah kadada juga. Pokoknya apa nang tabayang terupa lawan kita, Tuhan menyalahi daripada demikian. Pokoknya kita yakin adanya Tuhan, dan Tuhan kadada sesamaannya lawan makhluk. Makhluk kada kawa menyamai Tuhan. Makhluk sifatnya lemah, Allah adalah maha kuasa, Allah maha mulia, makhluk adalah sifatnya adalah hina. Lalu ada sifat nang wajib.
bagi Allah. Nah ini sifat ampun Tuhan, semacam puasa, semacam Tuhan mengetahui, semacam Tuhan adalah mendengar. Nah ini semuanya sifat adalah milik Allah. Apapun sifat-sifat milik Allah Ta'ala, kita kada boleh mengambil, kada boleh mengakui. Adanya kita diadakan, kawannya kita adalah dikawakan, melihatnya kita dengan dilihatkan Tuhan. Adapun sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah ada, mustahil adalah kadada. Apa-apa sifat yang mustahil bagi Allah adalah sifat kita. Allah ada sifatnya mustahil kadada, nah kadada itu kita. Allah Ta'ala sedia, mustahil Tuhan bab permulaan, nah nang bab permulaan itu kita, nang kadada itu adalah kita. Lalu adanya kita diwujudkan Tuhan, diulah Tuhan. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, wa kullu ma siwallah mawjudun bita'ala. Tiap-tiap sesuatu makhluk adanya diadakan Tuhan. Kada asli. Wujudnya adalah bab permulaan, adanya bab penghabisan. Kalau Allah Ta'ala wujudnya asli, sifatnya adalah asli. Tentu yang mempunyai sifat yang asli itu adalah Allah. Yang betul-betul adalah sempurna itu adalah Allah. Adapun kita serba kekurangan. Andai kata kawal menyambat kita bungul, jangan sangit, dasar bungul juga. Nah, apabila disambat kawal bungul, sangit, nah tentu inya merasa alim, merasa hebat, lalu mudah tersinggung. Kalau mudah tersinggung adalah namanya sombong. Sombong itu sifat yang tercela, sifat nang kada baik. Sifat yang baik adalah kada sombong. Andai kata dihina oleh orang lain, tentu kita mengaku adalah hina. Sekalipun kawal menyambat kita bungul, kita sudah mengakui adalah bungul. Kada merasa alim, kada merasa berpengetahuan. Nah itu adalah sesuatu yang mustahil, nang kadada dikayah Tuhan. Apapun lawanan nang wajib namanya mustahil. Apapun sifat yang mustahil adalah sifat kita. Yang ketiga adalah jaiz, yakni harus, yaitu berlangsung pada akal adanya dan adalah tiadanya, adalah suatu harus, suatu yang mungkin. Harus jalawan Tuhan merubah kita, nang asalnya alim sekalinya jadi bungul, nang asalnya bungul jadi alim. Itu kada wajib lawan Tuhan, kada mustahil lawan Tuhan. Allah berbuat apapun semaunya adalah kadada zalim. Oleh sebab itu, kalau kita sugih, janganlah sombong, janganlah mahina lawan kawan yang susah. Apabila kita merasa sugih, tabayang bisi toko banyak,
5 buah bisi toko, bisi rumah 5 buah, lalu ay sombong, lalu ay mahina lawan kawan nang kada bisi. Padahal nang punya rumah 5 buah, bisi toko 5 buah, kada sunyi bahutang juga. Tahutang di toko, tahutang di bank, itu namanya kada sunyi. Jadi janganlah menghina-hina orang lain. Kalau bisa kita menghina, hinalah diri kita. Hinalah seorang, jangan menghina orang lain. Kalau bisa kita anggap orang lain semuanya baik. Labbaik Allahumma labbaik, semua orang adalah baik. Nang kada baik itu adalah aku. Nang hina itu adalah aku. Kalau kita memandang diri kita sugih, tentu ada nang lebih sugih lagi. Ujar Allah Ta'ala, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang mempunyai ilmu, ada lagi yang lebih alim. Oleh sebab itu janganlah kita sombong. Sombong itu menghina lawan lain dan membesarkan adalah dirinya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa akan masuk ke dalam surga orang yang ada sedikit di hatinya adalah sombong, merasa lebih, merasa sempurna. Itu kada bisa masuk surga, jauh daripada surga. Karena surga itu tempat adalah orang yang tawadu. Apa itu tawadu? Adalah melebihkan orang lain. Apabila kita berkumpul-kumpul lawan orang yang tatuha pada kita, yakinkanlah nang tatuha ini baik. Sidin tadhulu ba'amal, tadhulu ba'ibadat, tadhulu menuntut ilmu. Dan kalau nang tuha ini berkumpul lawan nang anum, nah yakin akan nang anum ini paling baik. Di mana paling baiknya nang anum, kada tapi berdosa. Kita tuha jadi, tuha menjadi. Untung kada tuha lanji. Nah, jadi saling hormat menghormati, saling lebih melebihkan orang lain. Itulah sifat orang yang beriman, itulah sifat orang yang tawadu. Nah jadi hukum akal ada 3, ada wajib pada akal, ada mustahil pada akal, ada harus pada akal. Hukum syar'i, artinya hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah, artinya perintah Allah dengan perbuatan mukallaf. Karena memberatkan perintahan, maka dikata ini khitab adalah taklif. Jadi kalau kita sudah balik berakal, kita memikul tanggung jawab. Ada yang wajib kita gawi, ada yang wajib kita tinggalkan. Ada yang disunatkan, ada yang diharapkan. Apabila balik berakal, memikul kewajiban, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan adalah larangan Tuhan. Jadi karena kegampangan jadi manusia adalah tanggung jawabnya.
melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Sehingga ulama-ulama dahulu berucap, bah aku ya kakawa jadi kayu ya, ditambang diolah jadi kayu pemasakan. Kada gampangan jadi manusia, resikonya tanggung jawabannya di hadapan Allah. Kadang-kadang ulama dahulu itu akan menjadi burung, disumbalih dimakan oleh nang lain. Kada gampangan resikonya jadi manusia, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah menentukan sabab atau syarat atau mani yang menegah. Maka itu dikatakan khitabul wada'i, yakni ditaruh oleh Allah akan hukum itu. Tiap-tiap perintah Allah, tiap-tiap ibadat ada syaratnya. Tiap-tiap ibadat ada yang membatalkannya. Lalu apabila kita beribadat harus tahu ilmunya. Ilmu sembahyang, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu adalah berhaji. Sekalipun kita beramal gawiannya sama lawan nang berilmu, tetapi kita beramalnya kada diawali dengan ilmu. Sekalipun gawian kita sama lawan nang berilmu, tetap ibadah kita ditolak karena meninggalkan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu maqdudatun la tuqbalu. Tiap-tiap ibadat yang dilakukan tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak, maka ibadahnya kada diterima. Nah, ini adalah hukum syariat. Ada yang wajib kita gawi, ada yang wajib kita tinggalkan. Kalau kita hidup di dunia sakahandak kita, kada mau memakai hukum Tuhan, itu kada manusia, itu adalah binatang. Malah lebih jahat pada binatang. Kalau binatang kada disiksa, tapi kalau manusia ini beramal kada tanpa ilmu disiksa. Oleh sebab itu kita penting mewujudkan diri kita menjadi umat yang baik. Bagaimana umat Nabi yang baik? Adalah beribadah dengan pakai ilmu, beribadah dengan pakai tuntunan daripada ulama. Maka terbahagi hukum syarak dengan dua makna ini atas 7 bahagian yang wajib tersebut di bawah ini. Pertama, hukum syarak namanya wajib. Wajib pada hukum, wajib pada syarak. Arti wajib adalah barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkan adanya. Semacam perintah sembahyang. Apabila balik berakal, kada boleh kada mesti sembahyang. Kita gawi sembahyang dengan pakai ilmu, kita dapat pahala. Apa pahala daripada sembahyang? Tuhan suka. Tuhan adalah membalas. Tiap-tiap amal yang diperintahkan Allah kita gawi, maka balasannya bukan di sana, tetapi di dunia sebahagian balasannya disampaikan Tuhan.
semacam murah rezeki, semacam mudah segala urusannya karena ia mengamalkan adalah perintah Tuhan. Dan ini wajib. Apabila sembahyang adalah ditinggalkannya, maka ia dapat siksaan. Berusaha kada mau berhasil, berdagang apa kada mau maju. Kenapa? Jadi kada mau maju akibat dosa. Apa dosanya? Tertinggal kewajiban. Ujar Imam Ghazali, apa nang kita cita-cita kada hasil, hajat nang kita inginkan kada kabul, itu kada lain penyebabnya akibat dosa. Dosa apa? Dosa meninggalkan amal yang wajib. Oleh sebab itu, apabila kita tertinggal sembahyang, wajiblah diqodho. Kada boleh kita sembahyang nang sunat kalau ibadah sembahyang nang wajib ada ketinggalan beberapa waktu, maka wajiblah dibayar sembahyang itu. Lalu bagaimana membayar sembahyang? Kalau misalnya zuhur, kita gawi sembahyang zuhur nang adaan, kemudian sembahyang zuhur lagi koboan. Anak nyaman nangka itu ya kah? Tertinggal sembahyang asar, di waktu asar juga kita mengobohnya. Boleh jadi waktu nang lain kita mengoboh beberapa sembahyang nang ketinggalan. Nah ini hutang lawan Tuhan. Wajib adalah dibayar. Apabila kita membayar hutang, insya Allah Ta'ala senang. Jangan sampai ketinggalan koboan nang kada kita bayar. Habis kita kena akan disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sunnat. Artinya barang dapat pahala jika dikerjakannya, dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Misalnya dalam sembahyang amal-amal nang sunnat, semacam kita sembahyang kada membaca ayat, kada membaca surah, itu sunnat. Surah itu ayat nang kita baca itu hanya sunnat. Adapun Fatihah adalah hukumnya wajib. Kalau kita meninggalkan sunnat, kada berdosa, tetapi kita rugi karena mengamalkan sunnat hasilnya disayangi Tuhan. Menggawi nang wajib adalah dekat lawan Tuhan, ditambah menggawi nang sunnat adalah disayangi Tuhan. Selayaknya, sebaiknya amal-amal sunat itu kita gawi. Karena kita mengikut Nabi. Nabi itu gawiannya wajib sunat. Wajib sunat. Kita pun sebagai umat hendaklah menurut Nabi beribadah itu adalah nang wajib digawi, nang sunat digawi. Dan sunat itu adalah manapali kalau pindah nang wajib itu kada sempurna. Lalu sunnah itu adalah banyak. Hendaklah kita gawi, hendaklah kita bayangkan pahalanya akan menjadi kekasih Tuhan. Apabila jadi kekasih Tuhan, insya Allah segala-galanya dijagakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Kalau meninggalkan sunat kada menjadi dosa, tetapi kita adalah rugi.
Dan yang ketiga daripada hukum syar'i adalah haram. Artinya barang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya nang haram karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu kita ni ketujuh mana menggawi nang haram, menggawi nang ditegah Tuhan. Apabila kita menggawi nang diharamkan Tuhan, kita adalah dapat siksaan. Siksaannya itu bukan di akhirat, tetapi di dunia sepalih ditampayakan Tuhan. Nah, rezeki kada mau datang, bakarnya apapun kada berhasil akibat tagawi nang haram. Apa sesuatu nang haram adalah semacam kita mengupat menyambat. Kalau gimana mundung kita tuh menyambat orang lain, memendek orang lain. Kalau pendekan nang kita pendek, mendangkak nang dipendek sakit, itu adalah ghibah. Semua amal ibadah nang kita gawi habis pahalanya. Pahalanya amal nang kita gawi dijulung kepada orang nang pernah kita sembati. Kalau kita masih terhutang, dosa-dosa nang kita gibah, nang kita sambat, kita nang memikulnya. Oleh sebab itu, jadi Imam Ghazali, tiap-tiap orang nang beribadat harus mengetahui apa nang membaguskan amal, apa yang merusak amal. Oleh sebab itu, pentinglah orang nang beramal itu jangan banyak pendek, jangan banyak ucapan. Karena ucapan kita ini bukan ucapan ilmu. Ucapan kita ini bukan ucapan kisah Tuhan, kisah Nabi, kisah wali. Kebanyakan ucapan kita melulu dunia. Sayangilah amal, beramal itu penting. Penting lagi amal itu adalah dijaga daripada sesuatu yang membatalkan pahala, yang membatalkan adalah ibadah. Jadi jagalah lidah, jangan sampai kita adalah mengupat, memitnah, maduasa. Gunakanlah lidah kita adalah memuji Tuhan, memuji Nabi, memuji aulia wassolihin. Dan kalau dosa itu kita tinggalkan. Kenapa? Kadang menggawi gibah lagi takutan lawan Tuhan. Bukan karena supan lawan manusia, bukan karena takutan lawan manusia, tetapi meninggalkan dosa karena rasa takut lawan Tuhan. Allah melihat, Allah menyaksikan. Lalu kadawani menggawi dosa, meninggalkan dosa karena takut lawan Tuhan, kita dapat pahala. Adapun meninggalkan dosa karena takut lawan manusia, nah misalnya ini manu babinian, kebiasaan melangi babinian. Kenapakah malam itu kada melangi babinian? Ada abahnya. Aku takut lawan abahnya, musi abahnya menumbak, musi abahnya menimpas. Nah itu meninggalkan dosa, takut karena manusia adalah kada berpahala, malah dapat siksaan. Yang keempat adalah hukum makruh. Artinya barang tiada dapat dosa jika dikerjakannya, tetapi dibenci oleh Tuhan, dan dapat pahala jika ditinggalkannya. Nang makruh itu dengan
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semacam adalah baudu. Baudu kita memakai baju berlebih-lebihan. Itu adalah makruh. Sekalipun kita banyak baju, kada boleh juga memakai wudu itu memakai baju limpat. Adalah hukumnya adalah makruh. Oleh sebab itu, baudu itu cukup 1 mud. 1 mud 1 liter. Jangan lebih. Apabila lebih adalah makruh. Agama memerintahkan kita atas sederhana. Nang bagus itu sedang. Napaja sesuatu itu bagus adalah sedang. Apabila berlebihan lah kada bagus. Semacam kita sesengot panjang. Pas makan waluh sangkut. Apa kepanjangan sesengot. Jadi yang bagus adalah sedang, sesuatu apapun bagusnya adalah sedang. Apabila berlimpatan adalah kada bagus, hukumnya adalah makruh. Jadi harus kita beramal beribadat menurut perintah Allah, menurut ajaran-ajaran agama. Agama memerintahkan kita dalam sesuatu itu atas sederhana. Nah, sama Javian memilih laki sedangnya bungasnya. Lamun laki pian dan lalu bungas, nah kada kau pian meninggalkan. Lamun ditinggalkan kalau pina diambil pembulung, abang kelimpatan bungasnya. Kada bungas, nah lambat pulang bangunnya. Jadi yang bagus adalah sedang. Sedang itu yang dipuji dalam agama. Mubah artinya adalah harus pada syarak, harus pada agama, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkan adanya. Apa contoh yang harus semacam makan, semacam minum. Kita makan boleh, kita kada makan adalah boleh. Tetapi dianjurkan kita makan supaya kuat beribadat. Dianjurkan kita minum supaya kuat beribadah. Apabila makan minumnya adalah untuk kuat ibadah, tentu makannya kada banyak. Kalau makannya banyak, minumnya banyak, itu kada sesuai lawan niat adalah ibadah. Makan silahkan, minum silahkan, tetapi kita niatkan untuk kuat ibadah. Puja Tuhan, kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah apapun makanan yang kamu kehendaki, minumlah apapun minuman yang ikam kehendaki, tapi ya Tuhan jangan banyak, jangan limpah. Tapi kita kebiasaan mengambil tempulu gratis, lalu makan sebanyak-banyaknya. Karena undangan hari Minggu, biasanya undangan itu rasmanan, berpilih. Sekalinya acara pengantin rasmanan makanannya ada 7 macam. Ke-7 macamnya di kautnya. Hanya orang unik. Lah bahasa tempulu gratis, tempulu kada bayar, lalu makannya banyak. Apabila makannya banyak, pasti minumnya banyak.
Apabila makannya banyak, minumnya banyak, lalu ngalih bahinak, lalu uyuh segala-galanya, karena memuasakan nafsu. Kalau kita beramal, beribadat, makan minum dan bawa nafsu, nah kada jadi pahala, malah jadi bahaya. Bahaya makan minum karena terbawa nafsu, menimbulkan adalah kolek, menimbulkan adalah anggan, adalah beribadat. Oleh sebab itu, makan itu sedang-sedangnya. Sahabat Nabi mengikut Nabi makannya apabila nyata-nyata lapar baru makan. Apabila makan beluman kenyang berhenti. Nah ini makanan sehat. Sehingga awaknya adalah sehat. Tapi kalau kita sepandang-pandang makan, setumat-tumat adalah makan, sehingga jadi penyakit. Apa penyakitnya? Hatinya kadap. Apa penyakit makan banyak? Adalah kolek, beramal, adalah beribadat. Harus kita niatkan makan adalah untuk ibadah, minum niat supaya kuat beribadah. Tentu makan minumnya adalah sedikit. Apabila diniatkan untuk ibadah, makannya adalah berpahala. Apalagi hukumnya sahih, artinya sah, barang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Kita sembahyang ada rukun-rukunnya. Kita sembahyang ada syarat-syaratnya. Apabila kita beribadah sembahyang, rukunnya kita gawi, syaratnya kita gawi, maka dianggap sembahyangnya sah. Ibadahnya adalah diterima. Karena tiap-tiap ibadah itu ada rukun, tiap-tiap ibadah ada syaratnya. Harus kita kerjakan syarat dan rukunnya. Maka ibadah kita adalah menjadi sah, menjadi diterima. Dan batil adalah batal. Artinya barang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawanan sahih juga adanya. Misalnya pian sembahyang tapi kada membaca Fatihah. Fatihah adalah rukun sembahyang. Atau pian sembahyang juga, tapi kada berwudu. Nata tinggal syarat sah sembahyang, lalu sembahyangnya kada sah. Sembahyangnya kada diterima karena tertinggal rukun, karena tertinggal adalah syarat. Nah sama pian maulah gangan sup. Tentu namanya gangan sup itu ada ayamnya. Kada ayam daging. Ini maulah sup hanya kantang wortel, tapi ayamnya kadada, dagingnya kadada. Itu kan aku dibadahkan gangan sup. Hanya dibadahkan baju biasa. Karena syarat rukunnya maulah gangan sup harus ada ayamnya atau ada dagingnya. Nah jadi perlu ibadah itu sempurna rukunnya. Perlu syarat-syaratnya dijaga. Penting kita ketahui berapa rukun sembahyang, berapa syarat sembahyang. Itu juga puasa, zakat, haji ada rukunnya,
ada syaratnya. Orang nang beriman, nang sempurna, beribadah dengan cukup rukun dan syaratnya, sehingga ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hingga sini, mudah-mudahan kita dipahamkan Allah, mudah-mudahan kita kawata amalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hamillahumma lana ilman yashabuhun nabu wa amalan yashabuhul qabul wa ma'rifatan yashabuha al adabu. Ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam. Sallimna ya Allah wal muslimin warhamna wa'afina wahfazna wansurna ya Allah wal muslimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.